Qala Sayyiduna Al-Kurdi, kata Syekh Amin Al-Kurdi, i'lam anna dzikra nau'ani, zikir ko ada dua. Yang pertama qalbi, zikir qalbi. Yang kedua lisani, yang kedua zikir lisan. Jadi kalau ada nama Jawa di masjid penceramah, banyak-banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, banyak-banyak berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu nan maksudnya itu lisani. Sedangkan nan awak selama bersuluk iko nan diajarkan guru awak itu qalbi. Walikullin minhuma syawahidu minal kitab. Kedua-duanya qalbi dan lisani tadi ada dalilnya dari kitab, dari Quran was sunnah dan dari hadis Nabi. Fa dzikrul lisani, zikir yang lisan tadi, bil lafzil murakkabi minal aswad, bersuaranya ada suaranya, la ilaha illallah bersuara, subhanallah wal bersuara, wal huruf ada hurufnya, subhanallah ada sinnya, ada banyak, ada ha. La yatayassaru lidzakiri fi jami'il awqat. Deknya bersuara sama berhuruf, maka tidak bisa orang berzikir selamanya. Itu kelebihan zikir qalbi dan awak buat dalam suluk kok dibandingkan zikir lisani. Zikir lisani kau orang tidak bisa selamanya, putuinya. Asal buantinya bersuara putui, asal buanti hurufnya hilang. Fa innal bai'a, kalau ada orang berjual beli, wasyira, ambo jual boleh iko sekilo, ambo boli, buanti zikirnya. Sedangkan zikir qalbi ndak putui. Biarpun awak menjaga toko, biarpun awak di kantor, ndak putui. Itu maka Naqsabandiyah itu qalbi. Wa nahwihi wa nahwahuma yulhiyani dzakira anhu albattah, melalaikan orang nan berzikir. Itulah makna ucapan Imam Abu Yazid Al-Bistami, zikrullahi bil lisani ghaflah. Jadi orang nan tak paham, berzikir dengan lisan itu lupa. Orang syariat, orang tarikat kok salah. Kenapa pula zikir dengan lisan kok lupa? Sebab orang berzikir dengan lisan bila inyo bercakap bonti zikir. Kalau awak indak, inyo menjual di pasar, inyo di kantor, indak putih. Bi khilafi zikril qalbi, beda sama zikir qalbi. Fa innahu yakunu bi mulahazati musamma dzalika bi mulahazati musamma dzalika lafzul mujarradu anil huruf. Karena zikir awak iko indak berhuruf, wal aswad indak bersuara, indak berhuruf, indak bersuara. Fala syai'a yulhidz dzakira anhu, maka de ino indak berhuruf, inyo indak bersuara, maka indak ada nan bisa melalaikan inyo. Suara indak melalaikan inyo, huruf pun indak melalaikannya. De inyo indak bersuara, indak berhuruf. Maka bersyairlah ulama, biqalbin fadhkurillaha khafiyya anil khalqi bila harfin wa qala. Maka dengan zikir qalbi berzikirlah engkau zikir khafi, anil khalfi bila harfin wa qala. Khafi daripada makhluk, walaupun awak sama anak awak, sama suami istri awak, tidak bisa mendonga zikir awak. Bila harfin wa qala, dia tidak ada hurufnya dan tidak pula qala, tidak dicakapkan. Wa hadza dzikru afdalu, ikolah zikir yang paling afdal. Bihadza qad jara qaulur rijali, begitu kata para ulama. Walidzalika, oleh sebab itu, ikhtara sadatunan Naqsabandiyah, maka ulama-ulama awak tarekat Naqsabandiyah
memilih az-zikral qalbi, lebih memilih zikir qalbi. Wa li annal qalba mahallu nazarillah, karena qalbi itulah yang dipandang Allah. Jadi kalau dikatakan orang tarekat meninggalkan syariat, iko daripada syariat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak menengok badan kamu, tidak menengok lidah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah tuh qalbi kamu. Qalbi nan dipandang Allah tulah nan berzikir, itu nan diajar waktu bersuluk. Jadi kalau cerita tentang masalah ayat zikir, banyak orang hafal. Allazina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah. Caranya macam mana? Itulah yang awak dalam suluk tu. Wa maudhi'ul iman, tompek iman tu qalbi tu juga. Wa ma'danul asrar, tompek rahasia Allah Ta'ala, qalbi tu juga. Nan dipandang Allah, qalbi. Tompek iman, qalbi. Tompek rahasia yang dititipkan Allah kepada hamba, qalbi. Wa mamba'ul anwar, tompek cahaya yang dipancarkan Allah di qalbi tujuh. Wa salahuhu yuslihul jasadu wa bifasadihi yufsidul jasadu. Kalau qalbi tadi elok, makanan lain ikutnya elok. Kalau hati tadi, qalbu tadi rusak, makanan lain ikut rusak. Itu pun dari hadis Nabi juga. Ala fil jasadi mutah, dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau inyo elok, makanan lain ikut elok. Jadi nana awak buat selama 10 hari, 40 hari, hendak mengelokkan qalbi tadi. Kalau elok qalbi tadi, lebih kurang gambarnya contoh itu. Tiang pemancar RCTI ada di Jalan Hang Tuah. Tiang iko menyiarkan film selama 24 jam. Dari jam 1 malam sampai jam 1 malam. Ini hidup tadi. Tapi indak seorang bisa menonton. Sebab apa? Ini indak punya antena. Jadi pemancar yang di Jalan Hang Tuah tadi memancarkan film 24 jam non-stop. Tapi orang nanado di Pangkalan Kerinci, nanado di Siak, tidak bisa menangkok film tadi. Nan bisa menangkoknya orang nan ada antenanya. Antena kola nan sedang dipasangkan dek syekh awak, ditalkinkan awak, dimandikan awak, dipasangkan awak kain, ditalkinkan awak, dizikirkan awak 10 hari sampai 10 hari menancapkan Allah 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 tadi, supaya bahasa orang kininya terkoneksi awak, tersambung awak dengan pemancar tadi. Lebih kurang gambarannya untuk itu. Kalau payah orang menjolehkannya lebih kurang. Jadi macam mana ceritanya Ustaz Somad bisa ikut? Jadi ambo waktu bulan Juni, bulan Januari 2007 boleh ambo bersuluk. Januari sebelum itu ambo mimpi ambo bersuluk Datuk ambo. Kata Datuk ambo, waang bersuluk. Kalimatnya pendek aja, waang bersuluk. Sudah itu ambo sahabat kaum ambo. Mak ambo mimpi, kata Datuk, waang bersuluk. Oh, waang lah dokek 40. Memang waang bersuluk dokek 40 katanya. Waang carilah sampai bersuluk. Ambo pun menelpon Khalifah Muda. Khalifah Muda bila waktu bersuluk, cari jadwal, dapatlah Januari itu. Itulah ambo libur 10 hari. Itulah ambo ikut bersuluk. Sudah 6 tahun. 2007 boleh, kinilah Agustus 2023, 6 tahunan lalu. Allah Ta'ala membawa.
Kalaulah ambo indak tahu, indak ikut suluk, indak tahu ambo berceramah, yo memang itu isi ceramah. Marilah kita berzikir, marilah kita mengingat Allah. Cara berzikirnya cemano, mengingat Allah tuh cemano, apa nyonandinge. Jadi Allah Ta'ala menolong ambo melalui mimpi. Kalau tidak mungkin ambo akan tahu ceramah, ambo akan. Alhamdulillah Allah membaik. Awak ko sodonan besuluk ko punya cara jalan masing-masing diberikan Allah. Lalu awak pun terhubung, TV awak tadi pun, kolbu awak tadi terhubung dengan pemancar idunya. Tapi nan tahu film nan awak tengok tuh hanya awak aja. Orang tak tahu entah apa nan awak rasakan. Itulah nan awak ceritakan ke mursyid awak. Nan nambo alami condeiko, nan nambo alami. Sebab ini zauk, ini rasa. Macam mana merasakan. Ambo nak tahu entah apa nan ibu rasakan selama 10 hari. Entah apa nan bapak rasakan. Dan apa nan ambo rasakan iko pun bapak ndak juga tahu. Apa nan dirasakan Ustaz Somad sesudah bersuluk. Antara awak sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ahadis, dalam hadis-hadis memang ditunjukkan bahwa zikir qalbi kau lebih afdal. Jadi kau bukan dibuat-buat uang tarekat Naqsabandiyah dari hadis. Hadisnya dalam Ibnu Hibban. Khairu zikri al-khafi, kata Nabi. Seelok-elok zikir adalah zikir khafi. Wa khairu rizki ma yakfi. Seelok-elok rezeki nan cukup, bukan nan banyak. Sebab banyak orang dapat rezeki tapi tidak cukup. Awak ingin cukup, itu yang paling elok. Az-zikrul ladzi la tasma'ul hafazah, zikir nan indak bisa didengar oleh malaikat penjago. Malaikat yang menjaga awak itu pun tidak bisa didengarnya zikir itu. Hanya awak dengan Allah tadi. Yazidu ala dzikril ladzi tasma'uhul hafazah, lebih elok daripada zikir yang didengar malaikat 70 dha'fan, 70 kali. Lebih elok 70 kali. Banyaklah zikir-zikir, dalil-dalil yang disabit oleh para ulama. Lalu kemudian asal dasar daripada zikir tarekat Naqsabandiyah itu adalah hifzun nafasi anil ghaflah, menjaga nafas jangan sampai lupa inda dukhulihi, waktu nafas tu masuk, wa khurujihi, dan waktu nafas tu keluar. Paling halus zikir, masuknya awak ingat, keluarnya pun awak ingat, saking halusnya. Langkah kaki awak ingat, contohnya waktu awak nak masuk WC ingat awak kaki kanan atau kaki kiri, waktu keluar dari WC ingat awak kaki kanan atau kiri. Tapi tarekat Naqsabandiyah lebih halus lagi, nafasnya yang masuk pun dengan nafasnya yang keluar ingat. Maka wala takum minal ghafilin, jangan lupa. Jadi banyak orang berzikir tapi lupa. Di dalam tarekat Naqsabandiyah awak memang dijago betul, tidak lupa. Wa bainahuma, antara nafas masuk dengan nafas keluar, liyakuna qalbuhu hadiran ma'allah fi jami'il anfas, dalam sodo nafasnya itu inyo ingat Allah, tidak lupa satu nafas pun. Ambo walaupunlah bersuluk 6 tahunan lagi, belum sampai pada tingkat itu lagi. Ambo masih lalai, tapi ambo berusaha. Masih sampai kini ambo berusaha. Maka ambo tidak ceramah, ambo tidak sanggup berceramah. Ambo cuma membacakan, ambo terjemahkan. Coba kalau ambo berceramah, berarti ambo lah sampai ke tingkat itu. Li'anna kulla nafasin yadkhulu wa yakhruju, sodo nafas yang masuk dan nafas yang keluar
awak ingat Allah, fahuwa hayyun, itulah makna orang hidup. Itulah yang ada disebut dalam hadis, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Orang berzikir sama orang tidak berzikir macam orang hidup sama orang mati. Bila awak hidup, waktu awak berzikir. Jadi kalau hati itu berzikir tadi, awak hidup. Kalau dia berhenti, awak mati. Begitu halusnya tarekat Naqsabandiyah. Maka orang Naqsabandiyah lebih banyak diam, kenyanya memperhatikan hatinya, memperhatikan zikirnya. Jadi ambo banyak bersua orang-orang tua. Rupanya awak kau kalau makin tua, maka cakap awak makin banyak, tidak berhenti bercakap. Ambo banyak berkeliling bersua sama orang-orang tua, makin tua makin banyak cakap. Tapi orang Naqsabandiyah tidak. Orang Naqsabandiyah inyo lebih sibuk dengan nafasnya, sibuk memperhatikan kolbunya. Inyo tidak terlalu peduli dengan orang, tidak peduli cakap orang, tidak peduli komen orang. Inyo sibuk dengan zikirnya pada Allah Ta'ala. Jadi ambo bersyukur, nikmat yang paling godang Allah bagi pada ambo bukan nikmat ke Mesir, bukan nikmat ke Maroko, bukan nikmat ke Sudan, bukan nikmat profesor. Nikmat yang paling godang Allah bagi ambo nikmat bersuluk. Kalau tidak sampai mati ambo tidak tahu cara berzikir. Qala Maulana Al-Kurdi, kata Imam Amin Al-Kurdi, di antara adab-adab berzikir, at-taharatu bi ayyakuna mutawaddian, indak putui wudu. Itulah maka awak waktu bersuluk itu tidak putui wudu. Yang kedua, salatu raka'ataini, sembahyang sunat, memang banyak awak sembahyang sunat. Yang ketiga, istiqbalul qiblati fi makanin khalid, madok kiblat di tempat nan sunyi. Jadi nambah bacakan ko nan lah awak buat. Al julusu mutawarrikan, duduknya duduk tawarruk, aksa tawarrukis salah, tapi terbalik dengan tawarruk sembayang. Tawarruk sembayang terbalik dari tawarruk sembayang. Dari mana datang duduk tawaruk terbalik itu? Lima qila innal ashaba kanu yajlisuna indan nabi ala hadhil hay'ah. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau di luar sembahyang, inya duduk dokek Nabi macam duduk awak waktu berzikir Naqsabandiyah. Itu kata Syekh Khalid, kata Syekh Amin Al-Kurdi. Wa aqrabu lit tawadhu, dan itu duduk orang nan paling dokek pada tawadhu. Nang keenam membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, menghadiahkannya kepada Sayyidina Muhammad, menghadiahkannya kepada semua tuan-tuan syekh awak. Dan ambo sawik satu-satu tadi dari Buya Somad sampai kepada Syekh Khalid Kurdi An-Naqsabandi dan sampailah ke atas. Tarmidul ainaini, memejamkan mata. Wa ilsaqus syafati bisyafati, kemudian mulut tertutup. Wal lisanu, lidah bisaqfil halaqi, lidah ditungkekkan ke atas. Likamalil khusyuk, itulah khusyuk nan paling sempurna. Apa guna mulut tertutup, mata terpejam, lidah ke atas itu? Waliqat'il khawatiri, memutui sodo lintasan-lintasan nan ada di mata. Awak kau akan selalu memikirkan apa yang awak pandang. Ambo pandang ke karpet, tengok warnanya hijau, ada bunga-bunganya. Tengok ke botol, ada airnya. Tengok ke kabel, warnanya hitam. Maka pojam mata. Mulut tertutup, lidah tertungkek. Tujuannya untuk memutus khawatir, lintasan-lintasan apa yang ada dalam pikiran. Pikiran itu datangnya dari mana? Dari mata. Maka tutup mata, tutup mulut, tungkek kata. Yang ke-8, rabitatul qabri, rabitah barzakh, rabitah kubur. Awak sudah mengalami itu. Jadi kalau orang bertanya, tidak takut Ustaz mati?
Awak di 2007 boleh Januari lah mandi, lah dipasangkan kain kapan, lah ditalkinkan ke telinga, maka awak mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Bukan teori. Nangka 9 rabitatul mursyid, awak rabitah kepada mursyid. Dalilnya ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah. Tidak cukup hanya takut pada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang nan shadiq. Itulah dalil awak rabitah. Nang ke-10 ayyujmi'a jami'a hawasihil badaniyah, mengumpulkan sodoh hawas panca indera awak, mata, telinga, tangan, kaki, utak, hati. Wa yaqta'u anha jami'as syawaghil, memutuskan dari segala yang dapat menyibukkan ini. Maka kamu bersuluk dulu 10 hari, handphone tu memang mati sama sekali, tidak ada yang bocas, tidak ada bersuara sama siapa pun. Ambo hanya duduk berzikir dalam kelambu. Jadi apa nan ambo buat dulu disuruh buya, itu nan ditulis Syekh Kurdi di situ. Wa yatawajjahu bi jami'i idrakihi ila Allah, inya fokus pada Allah Ta'ala. Wa yaqulu bilisanihi sirran ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, summa yadhkuru bismizzat, kemudian inya menyebut ismuzzat. Lalu kemudian dan keseboleh intizaru waridiz zikri indal intiha yasiran qabla an yaftah ainai, menunggu sejenak apa nanti ibu apa nan datang sebelum zikir berakhir, lalu kemudian akhirnya ini pun membuka mata. Itulah nambah sawi tadi. Sesudah awak konekkan, awak hubungkan TV awak tadi ke pemancarnya, apa nanti ibu ke awak ceritakan ke syekh awak, dan awak tidak tahu apa nanti ibu ke kawan awak pun tidak tahu entah apa nan dia sokan kawan sebelah kelambu, sebelah kawan. Awak sibuk hubungan awak dengan Allah. Itulah nada dalam hadis, tuba liman syaghalahu aibuhu an ayyubin nas, sibuk inya memikirkan dirinya sampainya lupa pada orang lain. Berapa lama sehari semalam sesudah awak suluk kau, kata Syekh Al-Kurdi, yambaghi ayyulazimas salika hadza dzikra fi yaumihi wa lailatihi sa'ah au nisfu sa'ah, paling indah 1 jam atau paling indah setengah jam. Hendaklah inya melazimkan zikir bentuk iko sehari semalam. Qala Maulana Khalid, kata Imam Syekh Khalid Al-Kurdi, dan namanya awak pakai tarikat Khalidiyah. Khalid, apa katanya? Wal muqtasibu, orang yang masih mencari signal. Ibarat awak dulu memasang antena, masih mencari, orang dapat lah signal RCTI tadi, masih mencari. Wal muqtasibu, orang yang masih mencari. Ghairul mutajarridi, bukan uang yang lah sampai pada makam mutajarrid. Mutajarrid lah sampai. La yang kusu wirduhu, wiridnya indak kurang an khamsati alaf, 5.000 fi yaumin wa lailatin, sehari semalam. Wa mazada fahuwa atam, siapa nan lebih daripada 5.000 fahuwa atam, lebih sempurna. Jadi kalau awak baca-baca, kata Syekh Khalid 5.000, tadi dipangkal katanya setengah jam. 5.000 apa setengah jam? Maka sesungguhnya kalau orang nan lah mengamalkan, indak ada kontradiktif antara 5.000 atau setengah jam. Sebab satu itu Allah 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 Allah, itu satunya antara 30 detik sampai 45 detik. Jadi kalau 30 detik
maka 5.000-nya itu sekitar setengah jam. Jadi kata Syekh Maulana Khalid Al-Qurdi 5.000 dengan tampek lain disebutnya 1 jam setengah jam, sama hitungannya. Lalu kemudian di tampek lain wala takum minal ghafilin, janganlah jadi orang nan lalai. Jadi macam awak meniti pematang di tengah sawah, kanan sawah kiri sawah, di tengah itu ada jalan dari tanah liat dan licin. Waktu awak memikul padi tadi agak terkelicik, terpeleset ke kanan, naik balik kate, agak jatuh ke kiri, naik balik kate. Ambo sampai kini pun tetap ada kadang jatuh ke kanan, naik balik kaki. Bedanya awak orang tarekat Naqsabandiyah tahu awak jalannya dan tahu awak memulai naiknya balik kaki. Jadi dengan bersuluk ikut sembahyang lebih khusyuk, berzikir awak lebih khusyuk, sebab tahu dah awak. Tapi bukan berarti dengan bersuluk lalu awak masuk lebih dari orang lain, indah. Kami kola bersuluk, kami kola berterikat, kami kola enggak. Awak lebih menengok diri awak. Yang ambo asalkan sesudah bersuluk, ambo lebih sibuk memikirkan diri ambo. Susah menceritakannya, sebab itu kan suluk ko zauk rasa. Lebih kurang macam awak masuk dalam tabung kaco. Masuk dalam tabung kaco. Tabung kaco itu dimasukkan ke dalam laut. Ada tabung kaco, masuk awak ke dalam tabung kaco tu, tabung kaco tu masuk ke dalam laut. Jadi awak tidak terlalu peduli dengan ada ikan, ada batu karang, ada cumi, tidak terlalu peduli awak menengok itu, sebab awak sibuk dengan keadaan awak dalam tabung kaco. Begitulah yang awak alami waktu itu. Awak tidak terlalu peduli. Ambo ceramah, di tempat ceramah tu ada bupati, ada sekda, ada gubernur, ada pejabat. Tak terlalu peduli ambo pada pejabat-pejabat. Adonya ndak, adonya sama aja. Ambo lebih sibuk dengan zikir ambo, dengan hati ambo. Ambo ingat Allah atau tidak. Lebih kurang itu dan ambo asukan. Begitulah kata ulama-ulama yang disusunnya kitab. Iko selalu ambo baca-baca. Beko ambo kopi kan tak sampai ambo mengkopi kan, yang mohon maaf. Anna adada nafsal insan, kata Syekh Najmuddin Al-Qurdi, jumlah napas manusia fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, qad yablughu khamsatan wa ishrina alfa nafasin, 25.000 kali nafas. Nah, jadi sesudahnya berzikir, lalu berjalan ninya, lalu menjaga tokonya, lalu di kantornya, kalau bisa nya ndak lupa dalam nafasnya itu, maka berarti nya 25.000 kali. Sampai Ustaz Somad ke situ indah, ambo masih berusaha. Masih pertolongan doa tuan-tuan guru, masih mengharapkan datang ke tempat bersuluk mendapatkan faidul barakat, limpahan barakat dari Allah Subhanahu wa taala untuk awak semua. Apakah ambo yang bersuluk 2007 boleh hatinya lebih khusyuk daripada orang nan bau bersuluk? Allah tentu. Allah taala. Kenapa ditutupkan Allah taala tidak nampak? Kenapa Allah tidak bukakan itu nampak oleh Ustaz Abdul Somad? Supaya Abu lebih sibuk dengan diri Abu daripada memikirkan zikir orang lain. Jadi Abu selama menyampaikan tausiah banyak bersua orang macam-macam. Abu bersua sama orang di Jalan Sudirman, katanya nyo berzikir. Sesudah berzikir itu nyo nampak apa nanado di balik dinding.
Siapa tamu hari ko nan datang ke rumahnya tahu, nampaknya mukanya datang ke rumah. Kalau nyom bawa motor di balik belokan tu, siapa motor apa nan kanan nampaknya. Katanya kamu apa nan ambo alam ni ko Ustaz? Kata ambo nan alam itu namanya kasyaf. Kasyaf tu tirai yang disingkapkan Allah Taala. Tak ada susahnya bagi Allah. Kasyaf apa? Kasab ada dua. Pertama kasab syaitani, kasab dari setan. Yang kedua kasab ilahi, kasab dari Allah. Macam mana awak membedakan niko dari Allah, niko dari setan? Ambo tanya. Sesudah nampak apa nanado di balik dinding, apa nanado di tamu, makin ingat Allah atau makin lupa? Katanya sesudah menampak iko makin lupa ambo. Berarti dari setan. Itulah bahayanya awak tidak berguru. Awak sangko karomah. Padahal awak sedang dipermainkan setan. Jadi memang dalam dunia tasawuf, tarekat, zikir iko mesti awak berguru, sehingga kalau awak mengalami sesuatu awak tanyakan ke guru awak. Rupanya awak dah salah jalan. Orang nak menunjukkan jalan itu mursyid. Man la syaikha lahu, siapa yang tidak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan dengan berguru awak dijaga Allah daripada sosek-sosek salah jalan, insyaallah. Lebih kurang 30 menit itulah yang dapat ambo bacakan. Mudah-mudahan bagi diri ambo mengingatkan ambo bahwa ambo pun masih lalai, masih lupa. Buat awak bersama bisa ambo menyambung silaturahim, bisa ambo mengulang balik rasa ambo bersuluk 6 tahun yang lalu. Walaupun buaya tidak ada bersama awak, tapi nyo menengok awak kini. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, nak menengok suluk awak kini kau 3. Pertama Allah, yang kedua rasuluhu, Rasulullah, yang ketiga wal mu'minun. Kata ahli tafsir, mana mukminun tu? Orang tua awak, ubah ambo, umak ambo, dan lah nak ada nyo menengok ambo dari alam barzah. Yang ketiga guru ambo, buya menengok ambo kini. Nampaknya bahwa ambo kini sedang bersama dengan tarekat Naqsyabandiyah, bersama awak di tempat suluk iko, bersama dalam zikir, ruh awak selalu bersama. Kalau ambo yang ambo ambil bekal dia itu ambo, insyaallah ambo tahu cara berzikir, ambo tidak terlalu sibuk banyak bercakap, ambo bisa merasakan ketenangan hati. Itulah nikmat yang paling godang. Ambo ucapkan selamat kepada bapak ibu yang sudah ikut bersuluk, dapat jalan, tetap istiqomah awak hendaknya. Makanya selalu awak minta doa istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Istiqamah di dalam syariat nan lui, wat tariqatil bayda, dan tariqat nan putih nan bercahaya. Imam Al-Ghazali waktu ditanya sesudahnya berkhalwat, orang Arab tu menyebutnya khalwat, awak menyebutnya suluk, sama. Apa nan la dapat sesudah khalwat tu Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya nan ditembakkan Allah ke dalam hati. Itu nan la dapat Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan awak pun diberi Allah Ta'ala cahaya itu. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi Allah Ta'ala, makanya tidak akan mendapat. Awak mendapatkan cahaya dari cahaya nur Nabi Muhammad SAW, daripada cahaya guru-guru awak. Itu maka sebelum berzikir awak bertawassul, awak membacakan Al-Fatihah, supaya awak mendapatkan limpahan-limpahan faidul anwar, faidul barakat, limpahan cahaya, limpahan keberkahan-keberkahan. Apa nan nambo timo dari 2007 boleh, 2008 boleh, 2009 boleh, 2020, 2021, 2022, 2023 amo anggap adalah limpahan barakah daripada tuan-tuan Syekh tarekat Naqsyabandiyah. Sebab ambo perjalanan hidup ambo sesudah bersuluk itulah datang yang macam-macam. Sebelum suluk itu tidak ada. Sesudah bersuluk itulah datang segala macam ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lain orang lain ujiannya,
lain awak nambah suluk ko lain, mungkin ada ujiannya batin, ada ujiannya zahir, tapi apapun nan datang nan awak minta dengan zikir nan lah awak ditancapkan guru ke dalam kolbu tadi, itulah yang membuat awak kuat insyaallah.